Baik, kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa menghadiri kelas hukum perdata pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati dan kami muliakan ibu kita, Ibu Anissa, sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum perdata pada pagi ini. Dan tidak lupa pula teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Perkenalkan, saya Hairul Daimin dari kelompok 8. Di sini saya sebagai moderator merangkap sebagai pemakalah. Anggota saya berjumlah 5 orang. Ada saudari Nur Milania Pridayanti, Saila Sipa, saudara Denis Agustian, Muhammad Rapid Azan, dan saya sendiri. Kita sama tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang, siapapun dia, terikat oleh hukum. Yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban. Secara garis besar ada 2 jenis hukum, yaitu publik dan privat. Hukum publik mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antar perorangan. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang hukum privat, yaitu lebih spesifiknya tentang perikatan. Materi ini sangat penting, terutama bagi kita seorang mahasiswa. Untuk menyewa kos atau kontrakan, biasanya kita terikat perjanjian dengan pemilik kos. Nah, begitupun dengan manusia lainnya. Dalam membuat sebuah kontrak, itu bukan asal buat dan asal sepakat saja. Tetapi ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Karena sebuah perjanjian yang tidak memenuhi syarat, maka akan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini tentu akan merugikan para pihak dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana membuat perjanjian atau perikatan yang baik dan benar. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja. Pengertian perikatan, asas dan syarat sahnya suatu perikatan. Istilah perikatan itu kesepadan dari bahasa Belanda, verbintenis. Secara spesifik tidak disebutkan dalam KUH dalam buku ketiga BW. Namun demikian saudara-saudara, banyak dari para ahli memberikan pengertian tentang perikatan. Di antaranya menurut Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara 2 pihak berdasarkan pada pihak yang satu menuntut pada pihak yang lain, serta pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Ada juga menurut Abdul Qadir Muhammad, menurut Apitlo, dan lain-lain. Yang pada intinya adalah perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi di antara 2 orang atau lebih di bidang harta kekayaan. Pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Nah, sedangkan perjanjian, singkatnya ketika 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Ada juga istilah kontrak. Kontrak itu sederhananya perjanjian tertulis. Oke, ya kurang lebihnya begitu. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa perikatan, perjanjian, dan kontrak merupakan 3 hal yang berbeda, namun saling keterikatan satu sama lain. Silakan saudara-saudara simak gambar yang ada di PPT. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa semua kontrak pasti merupakan perjanjian. Tetapi tidak semua perjanjian merupakan kontrak. Karena perjanjian itu ada yang lisan dan ada juga yang berbentuk tulisan. Yang terakhir, semua perjanjian pasti merupakan perikatan. Tetapi tidak semua perikatan merupakan perjanjian. Karena sumber-sumber lahirnya perikatan tidak hanya perjanjian saja,
tapi bisa juga dari undang-undang. Sederhananya gini, kontrak itu merupakan bagian dari perjanjian, dan perjanjian merupakan bagian dari dari perikatan. Saya ulangi lagi, kontrak merupakan bagian dari perjanjian, dan perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Oke, saya contohkan. Saya berikan contoh. 1 bulan yang lalu saya beli handphone. Sekarang saya butuh uang untuk bayar kos. Nah, kemudian saya tawarkan handphone itu ke Mbak Faila seharga 500.000. Mbak Faila setuju, akhirnya dibelilah handphone itu. Kemudian saya serahkan handphone itu ke Mbak Faila, dan Mbak Faila menyerahkan uang 500.000 kepada saya. Nah, dalam hal ini telah terjadi perjanjian jual beli antara saya dan Mbak Faila. Oke, kita analisis singkat. Pihak yang melakukan transaksi di atas itu ada 2, yaitu pihak ke-1 sebagai penjual, saya sendiri, dan pihak kedua sebagai pembeli, Mbak Faila. Hak saya atas prestasi yaitu berupa uang 500.000 yang disepakatin, dan kewajiban Mbak Faila memberikan prestasi berupa uang 500.000. Oke, kembali ke bahasan awal. Kalau jual beli handphone tadi dilakukan secara lisan saja, maka antara saya dan Mbak Faila terjadi suatu perjanjian, tapi bukan kontrak. Kenapa demikian? Karena kontrak itu perjanjian yang tertulis. Oke, next. Yang kedua ada asas-asas dalam perjanjian. Asas merupakan dasar sesuatu yang menjadi tumpuan. Artinya dalam sebuah perjanjian kontrak ada asas-asas yang tidak boleh dilangkahi, tidak boleh ditinggalkan. Adapun asas-asas tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak. Bisa dijumpai dalam pasal 1338 ayat 1 BW. Kita sama tahu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itulah kita diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Kita juga bebas dengan siapa kita hendak membuat perjanjian, isi perjanjian, bahkan bentuk dari perjanjian tersebut. Ada asas konsensualisme. Yang kedua asas konsensualisme. Asas ini ditafsirkan dari pasal 1320 BW. Asas ini menyebutkan kata sepakat, kalau dalam bahasa Jambi seiyo sekato, itu sebagai salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian. Maka asas konsensualisme menghendaki di dalam suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada kehilapan, tidak boleh ada penipuan. Ada asas mengikat sebagai undang-undang, Pacta sunt servanda. Asas ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itulah bunyi pasal 1338 ayat 1. Nah, tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Maka sejak dipenuhinya syarat sah perjanjian, detik itu pula perjanjian mengikat bagi para pihak seperti undang-undang. Saudara-saudara, mengingat asas Pacta sunt servanda, perjanjian yang kita buat berlaku sebagai undang-undang, maka dalam membuat sebuah perjanjian, hendaklah kita memperhatikan, memahami, meneliti isi daripada perjanjian sebelum kita membubuhkan tanda tangan pertanda setuju. Karena kalau kita tidak teliti, dikhawatirkan akan menjadi beban bagi kita di kemudian hari dalam memenuhi prestasi. Ada asas itikat baik, yaitu dalam pasal dapat dijumpai dalam 1338 ayat 3 KUH Perdata. Setiap orang yang membuat suatu perjanjian itu harus dilakukan dengan itikat baik. Baik itu itikat baik subjektif yang bersumber dari hati seperti kejujuran maupun objektif yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Intinya adalah asas ini menuntut para pihak untuk selalu jujur, terbuka, tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Ada asas kepribadian. Nah, asas ini menentukan bahwa seorang yang membuat perjanjian hanya untuk dirinya saja.
Artinya kita tidak bisa membuat perjanjian untuk orang lain. Atau kita tidak juga bisa membuat perjanjian untuk diberlakukan bagi orang lain. Nah, tetapi saudara-saudara, ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu oleh pasal 1317 BW. Nah, pasal inilah yang mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga dengan syarat yang ditentukan. Nah, di samping kelima asas yang telah kita uraikan di atas, ada pula 8 asas hukum perikatan yang dirumuskan oleh Departemen Kehakiman, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Oke, setelah kita menyelami sedikit tentang pengertian asas, yang tak kalah penting berikutnya adalah mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum terjadinya sebuah peristiwa. Dalam bahasa Arab itu as-sahih ma yajtami'u fihi rukun wa syarat. Nah, adapun syarat sahnya perjanjian dapat dijumpai dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat bermakna kesesuaian kehendak, setuju, satu misi. Nah, kesepakatan ini dapat secara tertulis maupun tidak tertulis, lisan. Yang kedua itu cakap untuk membuat perjanjian, yakni seseorang yang membuat perjanjian itu harus telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Nah, tetapi saudara-saudara, walaupun seorang itu berumur 21 tahun dan sudah menikah, kalau dia gila, maka ia tidak dianggap cakap dalam bertindak. Kalau orang gila umurnya 900 tahun, kalau dia gila, dia digolongkan di bawah pengampuan, tidak cakap dalam bertindak, maka konsekuensinya adalah dia tidak bisa membuat perjanjian karena tidak memenuhi syarat. Yang C, suatu hal tertentu, maksudnya itu prestasi, objek. Nah, prestasi ini bisa berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Yang D ada suatu sebab yang halal, yaitu hendaklah yang ditransaksikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Seperti misalnya transaksi narkoba, itu tidak boleh. Nah, saudara-saudara, berdasarkan sumbernya, perikatan itu dapat bersumber dari perjanjian dan dapat pula bersumber dari undang-undang. Lalu seperti apa perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang? Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudari Faila Sipa. Kepadanya dipersilakan. Silakan, Mbak. Perdata. Pada prinsipnya, perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligatoris, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligatoris berarti bahwa dengan